ketika syuting film, sutradaranya seorang Benedion, yang nanya kuliah film, yang nanya ngerti film, yang jawab nggak ngerti apa-apa. Misalnya dulu dibanding belakangan ini, dulu tuh aku tuh entah apa yang terjadi insecure di depan jadi penampil gitu. Dikasih akunnya, aku lihat di Instagram, ih cantik juga. Karena cantik ku DM. Langsung kamu DM. Langsung ku DM lah. Apa abang DM apa? Kata temenku kau lagi cari ini gitu. Bang Benny, apa kabar? Salam dulu lah kita biar gak Salaman. selek. Kayak baru kenalan ya. Apa kabar Bang Benny? Puji Tuhan baik. Baik ya. Baik dong. Terakhir aku wawancara abang itu waktu di Kompas ya, lagi promo. Iya. Yang nggak promo-promo banget itu. Iya, lagi promo hostnya itu. Kami lagi promo hostnya. Nah kali ini tapi iya lagi. Tapi kali ini aku pengen ngobrol-ngobrolnya lebih dalam lagi di sama Bang Benny. Khusus eksklusif. Eksklusif. Gitu. Iya. Bang bukan Benisius, Bene Dionisius Raja Guguk. Sarjana Teknik Universitas Gadjah Mada, lulus dengan cum laude, dan sekarang dikenal sebagai penulis skenario, stand up comedian, penulis skenario, terus sutradara, dan sekarang jadi aktor dan dancer. Dancer. Kalau kemarin kata Bang Jengel, mana? Gitu, bukan ya? Ya itulah. Malu. Bang, coba ceritain dulu sedikit perjalanan. Gimana ceritanya abang dari, kenapa bisa banting setir dari sarjana teknik sampai ke situ? Sebenarnya tidak pernah ada niat. Tidak ada niat. Tapi dari kecil aku udah suka komedi. Udah nontonin Bajaj Bajuri, Office Boy, OB, terus Opera Panjava, gitu. Udah terus lawak-lawak lokal. Udah nontonin lah. Jadi udah punya ketertarikan terhadap komedi. Itu dari SD. Dari SD. Nah, di tengah-tengah aku kuliah semester 5 tahun 2011, di Indonesia booming yang namanya stand up comedy. Nah, terus tertarik karena aku memang suka komedi kan. Jadi tertarik nontonin terus mikir nyobain gitu. Akhirnya nyobalah stand up, bergabung dengan komunitas stand up comedy Yogyakarta. Karena waktu itu di UGM. Nah, nanti ada Sari roti. Nggak apa-apa, biasanya itu. Semester 5 mencobalah stand up comedy. Semester 7 2013-an kalau nggak salah. Halo Bang. 2013 kalau nggak salah, akhirnya mengikuti sebuah talent scouting di TV. Yang adalah Kompas TV. Nah, disitulah ternyata akhirnya sadar, karir stand up comedian ini bisa memberikan tantangan juga. Ada rezeki, ada orang-orang jadi kenal gitu kan. Wah, kayaknya menjadi stand up comedian ini layak untuk diteruskan. Gitu. Dari situlah jadinya berubah. Putar balik. Waktu pertama, abang kapan ngerasa kalau abang tuh kayaknya aku lucu deh gitu? Itu kapan tuh Bang? Sampai sekarang nggak ngerasa sih. Tapi memberanikan untuk itu. Aku sadar kayaknya aku bisa berusaha. Tapi lucunya kadang-kadang lucu lah. Kadang-kadang lucu. Gitu. Jadi tapi memang kadang-kadang memang pengen nyoba gitu. Walaupun mungkin hasilnya belum tentu selalu lucu, tapi pengen nyoba. Tapi waktu ngambil teknik itu dari abang sendiri? Teknik. Memang keinginan sendiri karena kebetulan aku tuh suka dengan matematika, suka dengan fisika, kimia gitu. Pinter ya. Dari SMA, dari SMP apa SMA gitu udah
sukanya yang pelajaran-pelajaran IPA. Iya ya, orang anak-anak pinter lah ya. Lumayan lah, kagum lah aku sama diriku sendiri. Terus pas kelas 3 SMA memperhatikan lah jurusan apa yang cocok sama aku yang tertarik di pelajaran-pelajaran ini. Nah, waktu itu yang salah satu yang sangat nomor satu menurut senior-senior dan menurut pendapat orang yang ku baca-baca itu jurusan teknik. Jurusan teknik. Jurusan teknik. Tapi ketika abang maksudnya mulai tertarik sama dunia stand up comedy gitu kan, itu berarti udah lupa itu maksudnya benar-benar merelakan impian abang dengan kesukaan abang sama matematika dan lain-lain. Itu gimana tuh bang? Iya juga sih. Jujur aku pun juga sempat mikir, ini kalau ditinggalin jurusan teknik ini gimana ya rasanya gitu. Karena tidak pernah sekalipun aku kuliah aku nyesal gitu. Jadi memang benar-benar tetap aku sukain kuliahku gitu. Bukan karena nggak suka ya? Iya, jadi kan ada orang yang kuliah tapi ternyata nggak suka, akhirnya dia mencoba nyari kesukaan yang lain. Gitu. Nah, kalau aku kuliahnya aku suka. Tapi ternyata mencoba stand up comedy, mencoba hal lain ternyata suka juga. Jadi ya akhirnya aku coba jalanin aja lah dulu karena nggak pernah yang kayak punya pemikiran kayak ngapain aku ini yang nggak ada sih. Jadi kayak gitu. Bener-bener enjoy terus. Oke. Tapi dengar-dengar katanya sempet ditentang waktu akhirnya mau ke stand up comedy. Betul. Gimana tuh bang waktunya akhirnya meyakinkan? Siapa yang menentang waktu itu, bapak apa mama waktu itu? Lebih ke mama sebenarnya. Karena ya kan sebenarnya secara ekonomi keluarga itu tuh dari menengah ke jurang gitu. Menengah ke jurang. Udah nggak ke bawah gitu. Di mana sih kamu abang? Tebing tinggi. Okay. Sumatera Utara. Jadi untuk menguliahkan aku di UGM orang tua itu banyak ngutang. Karena kan cukup mahal buat mereka gitu. Nah, jadi ketika akhirnya lulus kuliah dan ternyata tidak sesuai dengan jurusan buat mereka kayak ya ngapain aku keluarin uang banyak, kuliahmu mahal, bayar ini kalau jadinya nggak berguna gitu. Jadi mereka khawatir lah dan wajar sekali. Gitu. Normal lah ya buat orang tua. Terus akhirnya abang yakininnya gimana kayak enggak aku bisa kok atau gitu gimana waktu itu? Karena kan waktu itu basic abang kan untuk stand up waktu itu apa udah belajar juga belum sih? Udah masuk TV sebenarnya. Udah masuk TV. Jadi orang tua sebenarnya ragu tapi bukan yang benar-benar menentang gitu. Jadi mereka ragu kayak cuman yakin kau kayak mana nanti kerjaanmu ke depan, kuliahmu itu nggak sayang, lebih ke gitu-gitulah. Nah, akhirnya yang bikin orang tua ya udahlah itu karena apa? Karena abang menang atau gimana? Karena rajin transfer. Itu kuncinya. Kekhawatiran kan soal ekonomi, soal apakah anak ini bisa hidup dengan tenang gitu. Ternyata aku tunjukkan bukti, tenang kok dia gitu. Akhirnya kata mama, aku juga tenang lah kalau kayak gini. Bener. Oh berarti abang dari stand up itu langsung nggak kerja kantoran ya bang? Enggak, jadi setelah stand up itu kan semester 7 stand up-nya. Akhirnya semester 7, semester 8 mulai banyak lah job stand up dan segala macam. Terus di semester 9 dikurangi dulu mau fokus skripsi, luluslah skripsi. Nah, habis setelah lulus baru memutuskan pindah ke Jakarta, baru fokus untuk ke karir di dunia hiburannya gitu. Itulah akhirnya yang membuat mulai mencoba karir menjadi penulis skenario, menjadi komedi konsultan, menjadi sutradara dari situ. Jadi belum pernah kerja kantoran. Iya. Nah, menarik soal menulis ini nih bang. Ceritain dong bang waktu awal gimana abang tertarik sama mungkin dunia tulis menulis, terus apa yang emang dari awal mau jadi penulis atau gimana bang waktu itu? Jadi aku kayak komedi juga tadi, dari kecil juga udah suka baca. Iya. Kalau nggak salah dari kelas 4 SD apa? Baca buku. Udah suka baca buku. Apa aja? Maksudnya buku-buku apa aja? Buku-buku macam-macam sih. Koran juga sering kali baca koran karena bapakku juga langganan koran, jadi seringlah baca-baca kan. Terus baca buku juga, nanti kebetulan SMP ku itu juga dekat dengan perpustakaan kota.
Jadi kalau oke. pulang sekolah aku sering ke perpustakaan itu. Baca buku. Baca buku gitu. Baca-baca novel gitu-gitulah kan, komik gitu. Jadi udah punya kayak keinginan, jadi penulis juga menarik nih suatu saat gitu. Oke. Dan semester 1 kuliah sempat juga aku nulis. Nulis? Karena niat gitu kan. Jadi kayak nulis Nulis apa waktu itu? novel. Oh. Tapi baru 2 atau 3 bab gitu. Oh, novel apa? Percintaan gitu? Percintaan. Oke. Percintaan. Tapi udah habis bab 2, bab 3 ternyata capek ya gitu. Nggak aku lanjut gitu. Cuman di laptop. Udah sempet nulis lah bab 1, bab 2. Apa gitu. judulnya? Apa? Belum ada judulnya. Baru cerita. Pokoknya waktu itu cerita yang ku ceritain itu cerita asmaraku dengan pacar pertama. Itulah ceritanya. Oke. Tapi belum sampai detail, baru pertemuan-pertemuan awal, Iya, cuman iya, keburu mager. Oke. Gitu. Jadi kayak udah punya ketertarikan memang di dunia penulisan gitu. Tapi habis itu semester 1 ke atas lupa lah itu kan, karena anak muda yang akhirnya nongkrong, main sana sini gitu-gitulah, anak-anak kuliah biasalah kan. Semester 5 ketemu yang namanya komedi. Nah, habis itu setelah lulus kuliah, berjumpalah dengan senior-senior stand up komedian, terutama Raditya Dika dan Ernest, yang bilang bahwa salah satu peluang besar stand up komedi itu adalah menjadi penulis skenario komedi. Karena sangat jarang di Indonesia. Saat gitu. itu Susah ya? sekali mencarinya. Nah, sementara kan aku suka nulis. Dari dulu pun sudah sering menulis gitu. Bahkan SMP SMA udah sering cerpen atau puisiku terbit di koran-koran lokal. Udah sering. Nah, ketika akhirnya tahu bahwa menulis skenario ini sesuatu yang kayaknya bisa, karena aku bisa nulis dan ngerti komedi. Nah, itu yang aku perjuangkan ke Jakarta. Sudah dari awal niat aku akan menjadi penulis skenario film komedi. Oke. Itu berarti abang belajar lagi atau gimana? Belajar. Jadi niatnya ada, tapi kan cara untuk bisa ya belajar. Belajar ke Raditya Dika, belajar ke Ernest, terus ikut workshop tentang skenario film, baca buku-buku yang terjemahan atau yang bahasa Indonesia, terus nonton video di YouTube tuh kan banyak sekali video-video yang menjelaskan tentang skenario, membreakdown apa yang membuat skenario bagus, apa yang membuat skenario jelek gitu-gitu. Iya. Dari situ baru dapet akhirnya waktu itu Warkop ya bang ya? Iya, skenario film pertama Warkop DKI Reborn. Itu kesempatannya dari mana? Maksudnya tiba-tiba ada nama abang di situ gimana tuh bang? Jadi seperti yang kuceritakan tadi, aku rajin lah ikut workshop tentang film. Dari nah, situ. salah satu yang aku ikutin workshop itu namanya LA Indie Movie Workshop. Datanglah aku di sana, ada kelas tentang skenario, aku ikut. Nah, di akhir dibilang sama mereka bahwa LA Indie Movie ini juga bikin lomba film pendek. Jadi nggak cuma ada workshop, kalau mau ikut lomba boleh loh ikut lomba. Nah, kebetulan stand up komedian lain juga ikut. Salah satunya itu adalah Ajis 2000. Nah, aku sama Ajis akhirnya ngobrol, kita ikut lomba film pendeknya yuk gitu. Nah, akhirnya kami bikin tim, bikin film pendek, Ajis 2000 sutradaranya, aku yang bikin skenarionya. Nah, ketika sudah jadi filmnya dan dilombakan, ternyata jurinya adalah seorang sutradara, Anggi Umbara. Nah, Anggi Umbara ini ternyata sedang mencari seorang penulis untuk film Warkop DKI Reborn. Jadi begitu dia jadi juri, dia tonton film pendeknya dan menurut dia lucu, dia penasaran ini siapa sih yang nulis, terus dia lihat nama Bene. Nah, dia udah tahu aku juga sebagai stand up comedian. Nah, akhirnya diajak ketemu, dia bilang mau nggak jadi penulis skenario Warkop DKI Reborn. Jadi itulah asal muasal akhirnya dapat kesempatan. Iya, dari situlah abang sampai ke sutradara, sampai ke aktor juga, agak lain 9 juta. Iya. Tepuk tangan dulu dong. 9 juta. Malu. Padahal waktu kemarin di Kompas nggak bisa acting. Itu gimana tuh bang? Akhirnya dengan kemampuan acting jadi 9 juta. Kayaknya itulah mungkin yang ini ya, yang bikin itu bagus gitu. Karena aku nggak pede. Gitu. Kasihan jadinya ya. Kasihan kayaknya orang kayaknya butuh disupport biar dia agak pede gitu. Jadi nggak nyangka lah gitu. Dan
wajar lah sebagai orang yang belum punya pengalaman, experience-nya selalu di belakang layar kan Iya. selama ini kan, dan itu juga mungkin bikin jadi yakinnya itu sebagai pekarya gitu. Kalau penampil itu tuh selalu insecure gitu. Iya, benar. Nah, selama proses itu ya aku insecure gitu, takut gitu, takut apakah apa yang aku udah tampilkan di depan layar itu sesuatu yang sudah layak atau enggak gitu. Tapi ternyata kekhawatiran itu tuh menurut orang-orang enggak harusnya ada gitu, karena menurut mereka sudah dimainkan dengan baik dan layak gitu. Oke. Bang, sepanjang perjalanan karir Abang nih dari awal sampai sekarang, apa ya, ada momen paling tersulit gitu yang menurut Abang, ini titik paling apa ya, mungkin terendah atau apa gitu yang Abang rasain? Selama Perjalanan karir Abang. perjalanan karir. Atau mungkin dari awal, dari masa-masa kuliah itu mungkin Abang sampai akhirnya membawa Abang ke sini gitu. Ya mungkin saat itu ya, saat memilih pindah dari Jogja ke Jakarta. Terus sebagai seorang stand up comedian, waktu itu tuh banyak sekali stand up comedian baru. Karena kan aku Suci di Kompas itu season 3. Iya. Ketika aku pindah itu sudah ada season 4, season 5 gitu. Jadi job sebagai stand up comediannya itu lumayan susah. Gitu. Karena rebutan ya. Karena rebutan, dan biasanya yang selalu top of mind kalau orang nyari stand up comedian ya yang lagi baru naik namanya kan, yang nongol ya. Misalnya ketika Suci 3 itu ya mungkin aku kepikiran, tapi begitu muncul Suci 4 ya stand up comedian Suci 4 yang akhirnya dikasih job gitu. Dan itu yang mungkin masa-masa yang sempat jadi ragu gitu kan. Wah, ini kayaknya khawatiran mama soal kuliah yang sekian uang ini terus jadinya sia-sia. Sementara sebenarnya kalau nyari kerja pakai gelar kuliah ini bisa gitu. Jadi mungkin disitulah momen-momen khawatirnya gitu, ragu gitu. Bahkan aku jadi sempat ini nggak kantoran sih, tapi kerja. Aku sempat menjadi tim kreatifnya Panji di program 11-12 di Kompas TV. Aku jadi penulis. Jadi aku tim kreatif, menulis, membikin monolog dia di awal, terus bikin games dengan bintang tamu gitu-gitu, menelpon bintang tamu, nanyain apa yang mau dibahas dari dia gitu-gitu. Iya, tim kreatif lah ya. Tim kreatif, tim riset gitu. Tim riset sempat mengalami itu. Iya. Itulah maksudnya, berarti pada saat itu Abang kesulitan mencari job gitu ya, Bang ya? Iya, kesulitan karena kan pemikiran awalku adalah aku sebagai stand up comedian ke sana, ke Jakarta kok, ke sini. Ke Jakarta sebagai stand up comedian. Memang sudah punya rancangan, oke, ke depan aku pengen menjadi penulis skenario komedi. Tapi untuk mendapatkan langsung tiba-tiba aku ke Jakarta terus bilang mau jadi penulis skenario komedi, kan PH-PH juga nggak percaya kan, apa buktinya kau bisa, apa portofolionya, belum ada gitu. Sementara stand up comedian tadi sudah di grade atau secara top pemikiran orang udah nggak muncul lagi lah untuk mengundang atau menginvite Benedion sebagai stand up comedian. Jadi memang benar-benar di masa-masa kekhawatiran gitu. Jadi sebagai stand up comediannya tidak menjanjikan, tapi sebagai penulis skenario belum menjanjikan. Iya, baru merintis lah ya. Iya, nah itulah momen-momen mungkin cukup penuh kegelisahan. Tapi waktu itu berarti Abang nggak ada penghasilan sama sekali? Ada. Maksudnya stand up comediannya ada. Ada lah, tapi kayak sebulan mungkin cuman 2 kali. Makanya akhirnya ketika Panji Pragiwaksono mencari tim kreatif, akhirnya menawarkan diri gitu. Karena walaupun mungkin secara fit tidak mentereng gitu ya, tapi itu kan menjadi ada gaji bulanan gitu kan, ada kepastian gitu. Jadi itu yang akhirnya diambil gitu. Dan salah satu momen mempelajari dunia kreatif ya mungkin ketika di situ juga. Akhirnya. Oke. Tapi perjalanan Abang ini kan lumayan panjang nih, dari stand up comedy, terus penulis skenario, terus akhirnya sutradara. Kalau bisa diurut-urut nih Bang, kira-kira ada nggak siapa yang paling berpengaruh
dalam perjalanan karir seorang Benedion? Mungkin yang paling berpengaruh secara, kalau dari keluarga ya mama. Iya. Karena kan ya mungkin dia khawatir tapi dia selalu support, mendoakan, menenangkan gitu. Tapi kalau sebagai mentor yang sangat berpengaruh ya mungkin Ernest lah ya, Ernest Prakasa. Karena Ernest Prakasa juga yang dia tuh ada insting untuk apa ya, untuk mempelajari teman-temannya gitu. Iya. Aku Memahami. tahu itu. Ya Dia kan? bisa melihat mana nih yang bisa dikembangkan Iya, dari seseorang gitu. jadi dia lihat salah satu yang bikin aku jadi sutradara ya Ernest. Kalau menjadi penulis skenario memang aku yang nyampein ke dia. Aku pengen jadi penulis skenario gitu. Nah, habis itu setelah aku sampaikan itu dan dia merasa punya feeling bahwa aku punya kemampuan dan keinginan di sana, akhirnya dia setiap ada kesempatan atau ada kelas atau ada workshop yang menurut dia penting untuk aku ikuti diinfokan gitu. Tapi akhirnya dia juga yang merasa bahwa untuk jadi sutradara aku punya kemampuan. Dia yang bilang, menurutku kau bisa jadi sutradara, mau nggak? Kalau mau biar dibantu arahkan ke sana gitu. Padahal abang nggak ada background film sama sekali. Nggak ada. Dan secara, maksudnya aku suka nonton film, tapi nggak penggila film gitu. Tapi entah kenapa Ernest merasa bisa kau jadi sutradara. Akhirnya dibantu arahkan dan dibantu memberi info apa aja yang perlu kulakukan supaya bisa jadi seorang sutradara. Berarti pernah ngalamin masa-masa kayak diremehin gitu nggak sih bang? Atau wajar lah, sangat wajar lah. Maksudnya apalagi di dunia film kan, ada orang yang kuliahnya film, akademiknya film. Ada orang yang akademiknya nggak film, tapi experience-nya panjang. Nah, kalau aku nggak punya dua-dua itu kan, kuliah film enggak, experience-nya nggak panjang gitu. Sementara di dunia film, krunya itu biasanya ya dua ini. Ada yang misalnya DOP, kuliahnya film. Ada yang tim artistik gitu. Dia nggak kuliah film, tapi dia dari tamat SMA udah jadi tim artistik gitu. Jadi experience-nya udah banyak gitu. Jadi ketika syuting film, sutradaranya seorang Benedion yang nanya kuliah film, yang nanya ngerti film, yang jawab nggak ngerti apa-apa. Jadi mereka pasti jadi khawatir gitu dan pasti ada ekspresi-ekspresi meremehkan gitu, mengecewakan gitu, kayak kok gini sih sutradara ini gitu. Wajar sekali lah gitu. Ketawa Indra Jegel. Jadi terus waktu itu akhirnya apa? Maksudnya ketika abang insecure sebagai seorang sutradara waktu itu, apa yang abang lakuin waktu itu? Belajar. Jadi seringlah dulu ketika ditanya, ya aku bilang sorry belum tahu, aku pelajarin dulu. Oh gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang yang kalau misalnya dia bertanya, ada sesuatu yang aku tahu tapi belum yakin. Anggaplah yang dia tanya A atau B. Feelingku bilang 60% ke B. Aku bilang B. Alasannya apa? Sabar ya. Aku pelajari dulu. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya A atau B tapi aku belum punya feeling, terus aku bilang, jujur aku nggak tahu ya. Tapi sabar, besok aku jawab gitu. Kayak gitulah. Gitu, ya. Jadi memang yang penting juga itu adalah kewarasan bahwa wajar orang-orang ini khawatir gitu dan mereka wajar juga punya rasa kayak kecewa gitu, tapi itu jangan sampai ya bikin kita jadi nggak gerak gitu. Jadi ya udah bilang maaf ya kalau belum kejawab, ya besok aku jawab gitu. Tapi aku belajar dulu gitu. Iya. Oke. Bang, tapi kalau melihat perjalanan abang, misalnya abang lagi ngelihat perjalanan abang ke belakang gitu ya, ada yang berubah nggak dari seorang Benedion? Dari yang mungkin dulu waktu masih belum terkenal gitu sampai sekarang udah diketahui banyak orang, bahkan sampai Amerika gitu kan? Pasti banyak lah ya, sadar atau nggak sadar, pasti kan manusia tumbuh lah gitu ya. Misalnya dulu dibanding belakangan ini, dulu tuh aku tuh entah apa yang terjadi insecure di depan jadi penampil gitu. Insecure gitu karena
ya misalnya kan waktu stand up comedian itu kan masih baru gitu Iya. kan. Akhirnya tampillah di depan layar jadi Oke. penampil gitu. Dan ketika ada momen misalnya gagal, kan belum siap gitu. Jadi ada mungkin 1-2 kegagalan di saat menjadi penampil itu dan Betul. rasa kecewa itu menetap lama gitu. Dan itu Oh. akhirnya bikin kayaknya aku nggak usah di Enggak. depan layar lah gitu. Dan itu tuh sempat membuat aku jadi insecure gitu. Mungkin salah satu alasan kenapa aku pengen jadi Di penulis belakang layar, skenario, iya. kenapa menjadi sutradara, Karena nggak perlu di depan mungkin, kamera. mungkin karena ada insecurity itu gitu. Mhm. Dan aku bahkan nggak sadar itu dulu gitu. Tapi sekarang setelah akhirnya jadi di depan layar lagi gitu, akhirnya sadar kayaknya aku dulu khawatir sekali ini deh gitu. Jadi dulu ketika misalnya mau syuting atau mau stand up atau apa itu deg-degan parah gitu. Iya. Tapi sekarang masih deg-degan tapi nggak separah itu gitu. Akhirnya ada proses yang bertumbuh gitu dan banyak banget apa ya, macam-macam lah. Kalau perubahan-perubahan ini yang mau dari bidang apa dibahas pasti ada lah. Karena ya namanya manusia pasti momen tumbuhnya ada, momen berubahnya ada. Ya kalau nggak berubah malah bingung kita. Kok bisa dia Gitu-gitu aja. gitu-gitu aja gitu. Iya, iya. Tapi kalau dari keluarga ada yang komen nggak, Bang? Maksudnya komen tentang perubahan Abang, entah itu dari, ya kalau dari perekonomian kan pasti Iya. berubah gitu kan. Kalau dari keluarga ada yang komen nggak? Oh, Bang Benny jadi lebih apa gitu, atau sekarang berubah begini gitu. Pasti ada lah ya, cuman nggak pernah nyampein langsung sih. Nggak pernah nyampein langsung. Tapi yang aku tahu sekarang itu tuh misalnya, aku juga nggak tahu kenapa ya. Misalnya sekarang itu lebih hati-hati ngomong ke aku gitu. Mungkin aku galak kali ya. Atau misalnya sekarang itu tuh kalau ada problem, orang misalnya jadi pengen cerita atau pengen minta masukan gitu, minta saran gitu. Gitu sih. Jadi ya pasti ada lah sekitar memperlakukan berbeda dan wajar sekali lah. Maksudnya ya dia lihat misalnya apa yang kayak dulu misalnya mama sering nelpon. Oke. Sekarang kan jadinya dia sadar, oh ini anak nggak bisa disering ditelepon gitu. Sibuk gitu. Jadi akhirnya kalau dia nelpon pasti sesuatu yang sangat penting. Akhirnya harusnya aku angkat gitu. Karena aku tahu ini penting nih gitu. Dan itu kan sesuatu yang berubah tanpa direncanakan gitu. Memang sadar satu sama lain bahwa sudah berbeda nih situasinya gitu sih. Iya. Berarti terakhir ketemu kapan, Bang, sama keluarga? Pas pesta kemarin? 2 bulan lalu ya. Pas pesta? 2 bulan lalu adekku nikah. Pesta sih, tapi adekku. Oh iya. Kalau aku kan udah berapa? September ya? Agustus. Iya. Oke. Nah ini kan kalau aku lihat kan, Bang, Abang ada kabar bahagia si kakak akhirnya mengandung ya. Iya. Ini mama maksudnya nggak kapan kami datang ke sana gitu, nggak gitu? Katanya dia akan datang nanti mendekati melahirkan. Gitu. Karena sebagai orang tua newbie, aku dan Naomi kan nggak ngerti ya, belum punya pengalaman. Jadi katanya akan ditransfer banyak pengalaman dari beliau. Kita lihat aja nanti bagaimana kehadirannya. Oke, tapi memang kalau misalnya kita ngomongin Bang Benny ini banyak juga yang tertarik sama kehidupan percintaannya Bang Benny Dion. Iya kan? Karena lumayan ini karena sempat dilarang. Apa sih Bang waktu itu jadi? Bukan dilarang ya? Apa sih? Sempat tidak diragukan. Gitulah. Biar agak lembut gitu. Diragukan. Iya. Tapi tetap menjalin hubungan saat itu ya, Bang? Tetap menjalin hubungan. Aku kebetulan orangnya cukup cuek. Iya, yang melarang kan beliau bukan aku. Jadi aku ya kan kau yang diomelin, aku enggak, aku bilang. Kak Naomi. Tapi memang ketemunya waktu itu gimana, Bang, sama Naomi? Iya. Jadi Naomi itu punya keinginan katanya untuk mendapatkan cowok Batak anak teknik. Oh gitu. Iya. Iya. Dia punya keinginan itu, disampaikanlah ke teman kuliahnya.
punya temen nggak kau cowok teknik Oh, Batak? dia cukup ini ya, cukup spesifik ya Iya. keinginannya ya. Katanya itu titipan dari bapaknya. Oh gitu. Iya. Jadi dia dulu punya pacar, Oke. bukan anak teknik, Mm-mm. bukan Batak, Hmm. gitu. Terus dibilang janganlah kau sama itu, Oh. kau carilah cowok Batak, kalau bisa cowok teknik, tapi cowok teknik universitas negeri lah. Oh, Gitu. Abang kan sebenarnya berarti udah sesuai request dong. Sesuai Betul, request Bapak. makanya. Nah, dikabarkanlah ke kawannya itu kan. Oke. Terus kawanku ini menghubungi kawanku karena aku punya kawan. Oh, dari kawan ke kawan Iya, lah ya. kawanku ini cowok Batak, teknik, UGM. Oh, oke. Tapi dia sudah tunangan. Oke. Dikabari ke aku, Ben, ada nih Ben, Oh. nyari cowok, Iya, anak Ben. teknik Batak katanya. Tapi ke aku nggak bisa, aku udah mau nikah katanya. Oke. Mau nggak kau katanya ke aku. Terus aku bilang, mana akunnya coba lihat gitu. Oke. Terus dikasih akunnya, aku lihat di Instagram, ih cantik juga. Terus Karena cantik ku DM. langsung kamu DM. Langsung ku DM Apa lah. abang DM apa? Kata temenku kau lagi cari ini gitu. Apa gimana? Enggak lah, ini dulu lah. Hai Oh, gitu. iya. Nah udah kenalan 2-3 hari baru ku bilang. Oh, gitu. Tahu nggak kau kenapa ku DM? Aku dapat info kau lagi nyari cowok Batak ya. Terus apa katakan Nomi? Katakan Nomi. Ya ketahuan lagi. Aduh. Gitu. Sampai akhirnya Nah, setelah itu ya jadi PDKT lah, Pacaran. sering ketemu pacaran gitu. Terus kenapa diragukan saat Nah, itu? bapaknya ternyata kurang satu syarat yang lupa dia bilang. Apa itu? Kan Batak, Ah. teknik, PTN. Kayaknya kurang kaya ini yang kurang. Oh iya, nggak kesebut. Nggak ya? kesebut. Lupa, gitu, terlambat. Kak. Jadi sebenarnya kekhawatirannya itu adalah pekerjaan. Oke. Karena mungkin nggak tahu lah ya, sebagai orang tua mereka kan mungkin belum sering tahu apa pekerjaan penulis skenario, sutradara Iya, ini. nggak familiar Nggak familiar lah buat gitu. orang tua ya. Dan entah bagaimana pekerjaan ini tuh punya image negatif di mata mereka gitu. Sutradara kan sering selingkuh itu sama ketemu artis gitu. Iya, Jadi iya. kekhawatiran itu tuh dari awal sudah Sudah. dibilang ke Naomi. Kerjaannya itu kan nggak pasti, nggak ada bulanannya. Terus sutradara juga kan sering ada kasus Iya, gitu-gitu. iya. Janganlah sama dia. Nah, gitu. Dengar-dengar katanya akhirnya bukan direstuin lah, akhirnya diokein tuh karena ngeri-ngeri sedap. Ya, tadi kan khawatir kan. Iya. Begitu ngeri-ngeri sedap tayang, nggak khawatir Nggak lagi. khawatir kan. lagi. Wih, ternyata bisa juga ini gitu. Iya. Tapi sebelum sama Kak Naomi, abang sebelumnya juga perjalanan cintanya bergejolakan juga nggak atau ini pacar pertama? Enggak lah, ini pacar ke Ih banyak kali kayaknya. yang dianggap yang mana ya? Nah, abis ini nanti di komen-komen langsung datang semua itu bang biasa. 4 kayaknya. 4 lah. Oh. Yang benar-benar sampai jadian lah ya. Oke. Gebet-gebetan nggak usah lah ya. Nggak usah lah ya. 4. Oh, jadi abang banyak yang suka juga lah ya di UGM itu enggak? Lumayan. Lumayan lah ya, walaupun jelek. Tapi kan anak UGM. Oh iya. Bercanda gitu. Tapi pernah ngalamin juga kan kalau ini kan berarti kan kurang direstui. Iya. Kalau sebelumnya pernah ngalamin entah beda agama, beda suku, harus Batak juga nggak sih bang kalau mama tuh? Awalnya atau memang enggak gitu? Kalau mama dulu harus seiman itu Harus doang. seiman, nggak gitu. harus Batak berarti? Iya, nggak harus Batak gitu. Dapatnya Batak nggak seiman. Pernah dapat Batak nggak seiman? Iya, aku Katolik, Naomi kan Kristen. Oh iya. Ya beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Tetap seiman. Tetap Cuman seiman. kata mama, ya udahlah yang penting nikah katanya. Tapi yang sebelum sama Kak Naomi nggak pernah ada kasus-kasus kayak gitu-gitu. Kayak Aman-aman gimana? aja. Itu nggak beda. Karena nggak beda suku. karena pacaran sebelum Naomi kan pacaran usia apa ya bilangnya ya, usia remaja gitu kan. Iya, Jadi iya. belum ada kepikiran menikah gitu. Cuma Jadi pacar-pacaran aja. iya, belum pernah sampai waduh kita
harus putus karena beda agama, beda apa, enggak sih. Nggak ada. Sih. Karena aku sama Naomi kan pacarnya lama. 6 tahun ya? 6 tahun gitu. Jadi bayangin pacaran-pacaran sebelumnya itu ya pacaran Ecek-ecek lah ya. anak-anak dewasa baru-baru. Dewasa gitu. baru-baru. Terus yang bikin yakin sama Kak Naomi ini kenapa waktu itu? Naomi, kaya lah. Kok langsung kayak gitu? Enggak bercanda, biar lucu aja. Iya. Biar lucu aja. Lucu. Karena apa waktu itu? Naomi itu orangnya lucu dia. Oh, lebih lucu dari abang ternyata? Iya, bisa dibilang gitulah. Jadi aku nggak pernah takut salah ngomong. Oh. Gitu. Jadi ke dia tuh apapun yang aku pikirkan ataupun apa yang kepikiranku sampaikan aja gitu. Iya. Nah, kadang maksudnya pengalaman cinta sebelumnya ada kan karakter cewek kan beda-beda kan. Ada yang kayak misalnya cewek ini kita ngomong sedikit tapi dia jadi tersinggung atau apa gitu, salah nangkap gitu. Oh, pacar abang sebelumnya kayak gitu. Iya, jadi kayak nah kalau ke dia ini apa yang aku pikirkan apa aku keluarkan aja gitu. Jadi rasa khawatir dan segala macam itu tuh rendah gitu. Jadi enak lah untuk serba terbuka gitu, serba ngomongin apapun yang lagi kepikiran gitu. Gak takut salah. Iya, komen-komen apapun gitu. Jadi kayak wah ini salah satu hal yang mungkin jarang dan kalau dapat yang kayak gini enak banget ini. Dan pengalaman bertahun-tahun sih membuat itu semakin valid ya karena nggak pernah kami berantem karena kan sering kali orang pacaran berantem padahal nggak jelas kenapa berantemnya. Benar. Nah itu tuh nggak ada gitu. Nggak ada sama Kak Naomi, nggak ada. Nggak ada berantem. Jadi berantemnya kenapa? Kalau jelas biasanya soal berapa tamu undangan gitu. Oh, yang dia agak lain. Gedungnya gedung apa? Nah itu sempat lah berantem. Tapi hal-hal yang jelas gitu. Nggak. Kalau dia tiba-tiba ngamuk sesuatu yang nggak jelas, biasanya aku ketawain gitu. Oh gitu. Iya, jadi kayak lama-lama dia pun sadar, ini nggak bisa nih dibikin drama-drama itu, nggak bisa, nggak masuk gitu. Jadi akhirnya dia pun juga jadinya ya kayaknya cocok lah ini untuk diperjuangkan. Sedap. Tapi kan abang nih kan udah nikah. Udah maksudnya ya karir sekarang apalagi dengan ada agak lain ini udah berpengaruh kan bang? Apa? Secara apa? Secara karir abang dong, maksudnya ya, berpengaruh. Iya kan sangat berpengaruh pasti kan, meningkatkan nilai abang lah tanda kutip. Asik. Sotoy aja sih aku. Nah terus udah udah bikin film, udah stand up dan segala macam. Apalagi bang yang abang kejar? Apa ya? Dari dulu aku nggak pernah punya ambisi. Oh. Iya, maksudku. Apa yang ada gitu? Iya, ketika misalnya aku ke Jakarta menjadi penulis skenario, ya aku lakukan aja gitu. Tapi nggak yang kayak ambisius gitu loh, yang benar-benar berjuang sekuat tenaga gitu. Nggak kuat-kuat kali perjuanganku. Sekedar aja gitu. Jadi kalau ditanya ambisi ke depan atau keinginan ke depan, tetap hidup aja lah, tetap hidup. Terus kalau aku misalnya membuat karya, tetap bisa memberikan yang terbaik. Terus orang nanti menikmati karyanya tetap bisa merasa bahwa karya ini karya yang bagus, gitu-gitu sih. Jadi kalau apalagi ya, sutradara udah, aktor udah, podcaster udah, penyanyi udah. Stand up comedian udah, investor udah, apalagi ya? Kali. Nah, dancer lah mungkin. Dancer apa tortor? Iya. Nah kalau sekarang kan berarti karena kakak udah lagi mengandung, persiapan jadi bapak gimana? Sering kali aku diomelin nih sama si Naomi. Kenapa? Karena katanya aku terlalu cuek gitu. Misalnya soal kerjanya itu pokoknya ngirimin link-link TikTok atau Instagram yang apa yang harus suami lakukan, gitu. Apa yang harus suami perbuat kalau istri sedang mengalami ini gitu kerja. Terus aku nanti dikirimnya
video misalnya di Instagram, nanti aku balas iya aku tonton. Oh gitu. Jadi apa ya? Aku tuh sering kali melakukan sesuatu karena common sense saja. Jarang yang mempelajari Sesuatu yang dengan harus dalam dipersiapin riset gitu. gitu. Common senseku mengatakan ini ya udah aku lakukan. Feelingku mengatakan ini aku lakukan gitu. Nah, kayaknya itu juga nggak bagus-bagus lah ya. Jadi kadang-kadang kalau dikirimnya videonya aku tonton. Kadang-kadang memang oke, ini yang harus dilakukan gitu. Coba-coba diingat, lupa. Learning by doing lah Learning ya by nanti doing ya. lah gitu. Jadi ya kita lihatlah nanti bagaimana bersikap, beretitude, berperilaku sebagai ayah yang baik. Oke, Yang penting sudah punya niat. Oke, sih. Oke, tepuk tangan dulu. Aduh, terima kasih banyak Bang Bene yang udah mau ngobrol-ngobrol, udah panjang, udah hampir 1 jam. Wis. Pokoknya sehat-sehat ya Bang ya, buat kakak juga, semoga persalinannya lancar. Amin. Jadi bapak yang sesuai dengan harapan gitu ya, dan sukses terus untuk karya-karya Abang selanjutnya. Ditunggu, semoga meledak terus kayak Agak Lain. Amin. Oke, terima kasih sahabat Kausen udah nonton, sampai ketemu lagi di Ngorbit berikutnya.